hand. Every place we go, so won't you please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 10G. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk meneliti sampah sungai di Banjarmasin Utara. Namun, sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib S. Ardavan. Saya Andika Indra. Saya Sasha Putri Anggraini. Saya Jinar Damaya Nugrah. Saya Rafael Maksudi Musasi. Saya Muhammad Andika Akbar. Dan saya Muhammad Azhar Nur Rahman. Dan kami top 7. Check it out. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Sedangkan sungai adalah aliran air alami yang besar dan memanjang, biasanya air tawar yang mengalir terus-menerus dari hulu menuju hilir. Jadi bisa disimpulkan kalau sampai sungai adalah segala jenis benda buangan yang mencemari dan mengotori aliran sungai yang berasal dari limbah rumah tangga, industri, pertanian, hingga sampah plastik dan organik yang dibuang oleh masyarakat secara sembarangan. Nah, pertama itu kami pergi ke Sungai Alalak. Sungai Alalak sendiri berada di dekat Pasar Cemara. Dan di sini kami mewawancarai Acil yang sedang di Jokong. Di sini kami semua berkumpul di shelter air atau juga disebut dermaga Pasar Cemara. Di sini ada Najib yang sedang mewawancarai Acil di atas jugung tersebut dan bertanya mengenai mengapa di Sungai Alak ini terdapat sampah-sampah. Kita bisa lihat di sini ada pemandangan yang dimana di seberang sungai itu masih banyak hutan-hutan atau pohon-pohon yang tumbuh dengan lebat. Selanjutnya masih di Sungai Alalak, teman-teman bisa melihat tadi bahwasanya pemandangan seberang sungainya masih sama, yakni hutan atau pohon-pohon limbun. Di sini Damai sedang mewawancari Acil yang rumahnya itu di pinggir sungai, persis di pinggir sungai. Jadi Damai bertanya dengan pertanyaan yang sama. Selanjutnya di sini ada pemandangan di sekitar Sungai Alalak. Teman-teman bisa lihat itu pertama dari gambar yang paling sebelah kiri. Itu merupakan gambar di dekat shelter air atau dermaga yang dimana kami mewawancarai Acil di atas jukung tadi. Nah, itu ada beberapa bekas-bekas rumah tangga seperti ranjang, sofa, meja-meja bekas yang dibuang langsung ke sini. Dan juga itu ada tumpukan daun-daun kering. Selanjutnya di gambar tengah itu teman-teman bisa lihat di sungai itu ada benda berwarna hitam yang dimana itu sampah plastik yang mengambang. Dan yang paling ujung kanan itu merupakan TPS di dekat Sungai Alalak tersebut, yang dimana tidak jarang sampah dari TPS ini seringkali jatuh atau terbang ke sungai juga. Nah, dari kedua informan tadi kami mendapatkan sebuah informasi mengapa banyak sampah di Sungai Alalak. Itu yang pertama karena kurangnya kesadaran masyarakat setempat, dan ditambah lagi karena di sungai tersebut dekat dengan pasar. Jadi walaupun di sana sudah ada TPS sesuai gambar di slide sebelumnya, namun masyarakat setempat dan para pedagang pasar masih belum memiliki kesadaran yang kuat bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya. Jadi tidak jarang sampah atau limbah-limbah dagang pasar tersebut dijatuhkan atau dibuang saja ke bawah lantai pasar sehingga masuk ke sungai dan menjadi sampah sungai. Begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di dekat sungai. Lalu poin kedua adalah sampah tersebut tidak selalu berasal dari mereka, namun larut dari tempat lain. Seperti dugaan dari Acil yang di atas jukung bahwasanya sampah tersebut larut dari tongkang yang berada di Banua Anyar. Nah, beliau berpendapat bahwasanya limbah atau sampah dari kapal tongkang tersebut dibuang sembarangan oleh suatu oknum sehingga akhirnya terbawa arus dan melewati Sungai Alalak. Tidak jarang juga tertimbun di sana. Lanjut kita meneliti sampah di Sungai Kuin. Nah, kita bisa melihat bahwa Sungai Kuin ini berada tepat di seberang kuburan Pangeran Sultan Suryansyah. Jadi di sini kami mewawancarai Acil yang mau jualan kambang dekat makam tersebut.
Masih di Sungai Kuin, di sini kami akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam area makam Sultan Suryansyahnya karena di luar tidak ada lagi yang mau diwawancarai. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada Max yang sedang mewawancarai penjaga kuburan. Masih dengan pertanyaan yang sama, yakni mengapa di Sungai Kuin terdapat banyak sampah. Nah, teman-teman bisa melihat beliau menjelaskan dengan gestur tangan yang cukup baik. Sejauh ini sih yang paling berpendidikan menjawab pertanyaan kami. Nah, ini merupakan pemandangan di sekitar Sungai Kuin. Sungai Kuin ini kan tadi sudah kami sebutkan sebelumnya bahwa sungainya dekat dengan makam Sultan Suryansyah. Dari sini, makanya di sini banyak jukung-jukung yang parkir. Selain itu pula, tidak jarang jukung ini menjadi salah satu faktor mengapa sungainya juga kotor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu ada ranting yang mengambang, dan ini kami ada sedikit mengambil foto tong sampah yang sudah disediakan di makam Sultan Suryansyah. Jadi, dari kedua informan yang sudah kami tanyai, yakni Acil jualan kembang dan paman penjaga kuburan itu, ada dua alasan utama mengapa banyak sampah sungai di Sungai Kuin. Jadi yang pertama itu adalah karena sampah yang larut dari tempat lain. Jadi alasannya kurang lebih saja sama dengan alasan di Sungai Alak tadi, yakni sampahnya banyak larut dari tempat lain. Ya teman-teman, begitulah sungai. Sungai kan dari arah muara ke sini berjalan terus. Jadi sungai itu saling menyatu, terhubung satu sama lain. Jadi jika di suatu titik ada sampah, maka sepanjang itu pula lah sampahnya akan berlayar. Sampahnya akan dinamis dan tidak berdiam di satu sungai saja, karena sungai itu terus mengalir. Lalu alasan kedua itu karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan alasan yang paling kuat mengapa sampah di Sungai Kuin ini masih sangat banyak. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya di makam Sultan Suryansyah sendiri sudah banyak disediakan tong sampah. Namun masyarakat di sana entah kenapa masih membuang sampah sembarangan dan mengacuhkan tong sampah tersebut. Dan ini adalah sungai terakhir, yakni Sungai Miai. Nah, di Sungai Miai sendiri bisa teman-teman lihat itu sungainya tepat berada di pinggir jalan. Lalu di sini adalah giliran Tasya untuk mewawancarai warga setempat. Karena sungai ini juga dekat perumahan guys, jadi banyak warga-warga yang bisa diwawancarai. Dan ini adalah sungai terakhir, yakni Sungai Miai. Nah, masih di Sungai Miai, kami masih mewawancarai warga setempat karena ya itu tadi, Sungai Miai ini dekat dengan perumahan warga, jadi banyak informan yang bisa ditanyakan. Nah, baik, berikut merupakan pemandangan di sekitar Sungai Miai. Pertama-tama itu digambar sebelah ujung kiri atas itu ada tumpukan sampah. Dominannya itu sampah botol plastik, teman-teman. Jadi teman-teman itu sampahnya itu tersandat karena selain ada rumput-rumput dan pohon-pohon yang rimbun di sana, sampah di sana juga sudah lumayan menumpuk sehingga mereka terjebak di sana dan tidak mengikuti aliran sungai lagi. Lalu di bawahnya itu ada gambar aspal yang dimana menunjukkan bahwa sungai ini dekat dengan jalanan transportasi. Karena mengapa kami tambahkan gambar ini, karena ini akan menjadi faktor juga mengapa sampah di Sungai Miai itu masih banyak. Lalu di gambar sebelah kanan atas itu ada rumah-rumah yang fondasinya menempel langsung ke sungai. Nah, dan di bawahnya itu ada sampah-sampah di sekitar rumah tersebut guys. Entah kenapa sampah itu berkumpul, entah itu hasil menyapu dari tuan rumah atau semacamnya. Nah, dari kedua informan tersebut kami dapat mengambil dua kesimpulan. Pertama, sampah sungai tersebut berasal dari rumah ilegal, yakni rumah yang berada atau yang fondasinya menempel langsung di sungai. Jadi kebanyakan sampah yang berada di sungai ini adalah sampah rumah tangga, yang dimana itu berasal dari rumah yang didirikan di atas sungai. Padahal sungai itu kan sebenarnya milik pemerintah. Nah, makanya sebenarnya rumah ini ilegal didirikan.
Selanjutnya poin yang kedua adalah sampah darat yang tertiup angin. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya sungai ini tepat di samping jalan aspal. Jadi tidak jarang bahwasanya rakyat-rakyat yang sangat berpendidikan tinggi itu mungkin sampahnya tidak sengaja terbuang atau terbang tertiup angin hingga masuk ke sungai dan juga ujung-ujungnya ya mengambang di sungai. Jadi itu juga menjadi alasan mengapa sampah di Sungai Miai ini masih sangat kotor. Itulah perjalanan yang cukup panjang dari kami. Itu pertama kita ke sungai dekat rumahku, yakni Sungai Alalang, Sungai Cemara. Yang kedua dekat rumahku yaitu Sungai Kuin. Yang ketiga dekat rumahku yaitu Sungai Miai. Nah, jadi dari situ kita dapat menarik kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari penelitian kita kali ini adalah bahwa di kawasan Kecamatan Banjarmasin Utara itu ternyata masih banyak sampah yang berserakan, khususnya di daerah wisata seperti Sungai Kuin. Nah, tentunya ini menimbulkan dampak yang sangat serius bagi lingkungan, entah lingkungan menjadi kotor dan tidak enak dilihat, dan ekosistem sungai pun juga terganggu. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai warga Kota Seribu Sungai, Kota Banjarmasin ikut andil dalam mencegah sampah sungai yang ada di Banjarmasin. Entah itu tidak membuang sampah sembarangan, bekerja sama dengan pemerintah, dan juga ikut membersihkan sampah yang ada di sungai. Demikianlah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini kami cuma mau mengajak teman-teman untuk semakin tingkatkan kesadarannya bahwasanya kita ini merupakan kota 1000 sungai. Jadi lucu dong kalau kota 1000 sungai 1000 juga sampahnya. So, stay smart, jangan buang sampah sembarangan guys.